Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Senang berjumpa lagi dalam pelayanan ibadah melalui program Nazaret Bersabda. Sebelum kita melanjutkan tugas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapannya untuk memohon berkat-Nya, penyertaan-Nya, perlindungannya, keselamatan daripadanya, menyertai kita dalam perjalanan hidup di sepanjang hari ini, dalam tugas dan kerja kita masing-masing. Kita akan membaca firman dan merenunginya, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Tanpa firman-Mu, pasti kami tersesat di jalan yang kami tempuh. Oleh karena itu saat ini, kami butuh firman-Mu untuk mengarahkan kaki kami berjalan mengikuti jalan yang Engkau tunjukkan, tetapi juga mengisi hati, pikiran, dan perasaan kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami selalu mengingat Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca dan dengar firman Tuhan. Saya memilih membaca dalam kitab 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-14 yang berkata begini. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di sepanjang hari ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, para pendengar yang dikasihi dan diberkati juga oleh Tuhan. Semua orang pasti merindukan supaya diberkati oleh Tuhan. Usahanya dibuat berhasil oleh Tuhan. Pekerjaan yang dihadapi, rencana-rencana itu dibuat berhasil oleh Tuhan. Yang pasti tidak ada orang yang mengharapkan dalam kehidupan yang dijalani selama di dunia ini mengalami kegagalan, mengalami ketidaksuksesan. Tidak ada orang yang tidak merindukan, yang tidak mengharapkan diberkati Tuhan kehidupannya. Semua pasti rindu, karena itu siang dan malam, setiap waktu berdoa, memohon belas kasihan daripada Tuhan, supaya memberi berkat, supaya menyertai, supaya membuat berhasil apa yang dikerjakan setiap hari. Tugas-tugas yang dipercayakan dapat dikerjakan dengan sukses. Oleh karena itu, mari kita belajar dari kesaksian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-14 yang menjelaskan bagaimana kehidupan keluarga Obed Edom di rumahnya dan segala sesuatu yang dimilikinya diberkati oleh Tuhan. Hanya karena menerima tabut Allah itu untuk ada di dalam rumahnya. Tadinya tabut Allah ini dirampas oleh orang-orang Filistin, dan selama 7 bulan ada di Asdod, diletakkan di kuil dewa Dagon atau di kuil Dagon
menyebabkan patung-patung sembahan orang-orang Asdod itu terpelanting, jatuh, mukanya tersungkur ke tanah di hadapan tabut Allah. Dan itu disaksikan ketika esok pagi para imam Dewa Dagon datang. Dan apa yang terjadi menyebabkan mereka sangat ketakutan. Karena kenyataan hari pertama mereka datang, patung sudah jatuh dan tersungkur ke lantai. Mereka mengangkat dan kemudian memperbaiki. Tetapi keesokan harinya ketika mereka datang lagi, ternyata kepala dan tangan sudah terlepas dari badan patung. Dan karena itu mereka menyebabkan ketakutan yang sangat kepada orang-orang yang ada di Filistin. Tetapi juga kemudian yang mendatangkan berbagai penderitaan lewat sakit penyakit, ada borok-borok dan lain-lain sebagainya yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Filistin. Maka mereka berkumpul sebagai raja-raja untuk membicarakan bagaimana caranya supaya tabut Allah ini dapat dikembalikan. Mereka kemudian berkumpul lalu diberitahukan kepada mereka bagaimana cara mereka supaya dapat mengembalikan tabut Allah ini. Maka ada syarat, yaitu mereka tidak boleh mengantarkan tabut Allah Israel itu dengan tangan hampa, tetapi mereka harus menyerahkan sebagai tebusan salah yang harus mereka bayar kepada Allah, yaitu membuat 5 borok emas dan 5 tikus emas sesuai dengan jumlah raja-raja yang ada atau raja-raja orang-orang Filistin, raja kota orang Filistin. Jadi karena itu mereka membuat gambar borok-borok dan gambar tikus untuk disampaikan sebagai rasa hormat kepada Allah Israel. Raja Daud sendiri ketika melihat kenyataan, ketika dia berunding bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dengan semua pemuka untuk mengambil tabut Allah itu dikembalikan di tempatnya, dibawa ke istana. Di tengah jalan, ketika kereta yang membawa tabut Allah itu dalam perjalanan, maka lembu itu tergelincir. Secara spontan Usa kemudian menahan supaya tabut Allah itu tidak jatuh, tetapi berakibat kematian yang mengenaskan dari Usa.
Kenyataan itu membuat Raja Daud marah, dan karena itu dia menjadi takut untuk melanjutkan perjalanan membawa tabut Allah ini ke Yerusalem. Maka mereka sepakat untuk kemudian meninggalkan sementara waktu tabut Allah ini ada di rumah Obed-Edom. Dan dengan senang hati Obed-Edom menerimanya. Dan ketika didengar informasi bahwa keluarga Obed-Edom dan segala sesuatu yang dipunyai dan dimilikinya diberkati oleh Allah 3 bulan lamanya, maka Raja Daud kemudian ingin untuk mengambilnya lagi. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa benar menghadirkan Allah dalam kehidupan keluarga mendatangkan berkat yang luar biasa. Ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada kesejahteraan. Jadi mari kita berpikir dan meyakini bahwa ketika kita dalam kerinduan mencari Tuhan lewat persekutuan-persekutuan yang ada, pasti mendatangkan berkat. Jangan berpikir, aduh mau pergi lagi di ibadah, kita lagi mesti dia persembahan. Sedangkan orang pemakang lengkal tidak cukup, kong orang semua kasih persembahan. Apalagi ada yang badengar, mesti kata kasih persembahan seperti ini. Padahal firman Tuhan memang tidak pernah menyebutkan atau tidak pernah menargetkan berapa yang harus diberikan. Tetapi yang ada adalah mempersembahkan seluruh hidup, seluruh tubuh sebagai persembahan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Jadi jangan menjadi alangan atau jangan menjadi alasan. Aduh ndak ada persembahan, kong akhirnya nyandak mau pergi di ibadah. Membatalkan kerinduan untuk mencari atau bertemu dengan Tuhan. Obed-Edom menerima tabut Allah 3 bulan lamanya, hanya 3 bulan saja. Luar biasa berkat diterima ketika ada hadirat Tuhan itu di dalam kehidupan keluarga Obed-Edom melalui tabut Allah yang adalah lambang kehadiran Tuhan Allah di tengah kehidupan orang Israel. Manfaatkan waktu dan kesempatan hidup yang diberi oleh Tuhan supaya kita selalu mau mencari Tuhan. Ketika ada persekutuan-persekutuan beribadah, mari jangan kita lalaikan, kecuali kita sakit, kecuali kita kurang sehat, kecuali kita ada dalam alangan-alangan atau tidak berada di tempat karena panggilan tugas harus ada di tempat yang lain. Tetapi ketika kita sehat, ketika kita kuat, ketika kita disediakan waktu oleh Tuhan, jangan sia-siakan. Mari, apalagi ketika kita telah mendengar ada informasi, ada persekutuan ibadah. Maka sambutlah itu dengan penuh sukacita. Datanglah untuk mencari hadirat Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan melalui persekutuan yang beribadah, dengan puji-pujian, dengan nyanyian-nyanyian yang kita angkat bagi Tuhan, tapi juga dengan kesediaan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenunginya dalam kehidupan sebagai persekutuan orang yang beriman. Jangan lalaikan, jangan abaikan, jangan pandang enteng dengan persekutuan-persekutuan yang ada. Timotius bilang latihan badani terbatas gunanya, tetapi beribadah kepada Tuhan itu adalah mengandung janji untuk kehidupan yang penuh selamat dan bahagia, baik untuk saat ini maupun untuk masa-masa yang akan datang.
Mari kita beri kehidupan kita, tubuh kita kepada Tuhan seutuhnya. Biar Tuhan berkenan pakai untuk dijadikan sebagai alat berkat-Nya, alat kesaksiannya, guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga demikian, terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar menyapa di pagi hari ini. Kiranya memberikan kekuatan dan semangat baru bagi kami dalam melangkah di sepanjang hari ini dan ketika kami mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan, kami ingin Tuhan selalu memberkati kami, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan tahu kami ingin segala yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan, menjamin kesejahteraan, kebahagiaan, kesukacitaan. Maka tolonglah kami ya Tuhan, kuduskan kehidupan kami menurut kehendak-Mu, baharui hati dan pikiran kami, berilah hikmat-Mu, supaya menuntun kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu, supaya kami dapat menggapai apa yang kami rindu-rindukan, yaitu berkat yang berasal daripada-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, tugas pekerjaan kami di sepanjang hari ini, hanya kepada-Mu dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Ya Roh Kudus, terangilah kiranya jalan-jalan kehidupan yang akan kami tempuh di sepanjang hari ini, dan tugas-tugas kami juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan di jemaat maupun di dalam masyarakat. Tuhan memberkati. Bagimulah segala kemuliaan, hormat dan syukur sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.